selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu pernah ngerasa kayak gini? Kayak lu udah capek-capek kerja, udah ngikutin semua nasihat orang tua, sekolah yang benar, kuliah yang benar, kerja yang benar. Bahkan kadang, lu rela gak main, rela gak nongkrong, rela gak liburan, demi satu harapan, biar hidup gua lebih baik. Tapi kok rasanya kayak jalan di tempat? Gaji lu segitu-gitu aja, tabungan malah habis buat bayar cicilan. Setiap hari kayak ngejar sesuatu yang gak pernah bisa lu pegang. Kayak ngerasa udah lari kencang, tapi kok nggak nyampe-nyampe. Dan lebih parahnya lagi, ada aja tuh orang-orang yang hidupnya kelihatan enak banget. Mobil bagus, jalan-jalan mulu, bisnis jalan terus. Dan yang ngeselin, kadang mereka nggak sepinter lu, gak lebih rajin dari lu, bahkan gak lebih sopan. Tapi kok mereka bisa? Lu pernah mikir gitu? Dan pelan-pelan muncul pertanyaan di kepala lu. Apa hidup ini emang gak adil? Apa gua salah jurusan? Apa gua kurang hoki? Apa gua gak cukup beruntung lahir di keluarga kaya? Gua ngerti banget perasaan itu, karena gua juga pernah ada di posisi itu. Sendirian, malam-malam, lihat plafon kamar, sambil nanya ke diri sendiri, ini semua buat apa sih? Hidup kok gini amat? Dan parahnya, makin dipikirin, makin bikin kepala pusing sendiri. Nah, kalau lu lagi ada di titik itu, gua mau bilang, itu bukan sepenuhnya salah lu. Bukan karena lu bodoh, bukan karena dunia jahat. Masalahnya, cara kita diajarin tentang hidup itu salah dari awal. Kita diajarin buat jadi anak baik-baik, sekolah tinggi-tinggi, cari kerja bagus. Katanya nanti hidup bakal enak, tapi nyatanya dunia nggak kerja kayak gitu. Dan ada satu hal menarik, lucunya, pelajaran tentang gimana cara kerja dunia ini udah ada ratusan tahun lalu. Bukan dari motivator, bukan dari orang kayak flexing di Instagram, tapi dari seorang filsuf, ekonom, pemerintah gede asal Skotlandia. Namanya Adam Smith. Adam Smith ini bukan pembisnis, bukan influencer. Dia nggak jualan seminar kayak mendadak, tapi dia ngerti aturan main dunia. Dan dia nyatet semuanya di bukunya The Wealth of Nation. Ironisnya, banyak orang tahu nama bukunya, tapi nggak ngerti isinya. Bahkan sekolah pun sering ngajarin bagian kulit-kulitnya doang. Padahal di dalam situ ada pelajaran yang kalau lu ngerti, cara lu ngelihat dunia bakal beda total. Dan hari ini gua bakal cerita ke lu pelan-pelan. Gampang, gak ribet, bahasa tongkrongan. Rahasia kekayaan kapitalisme dari Adam Smith yang hampir gak pernah dibahas oleh orang. Gua gak janjiin lu bakal langsung kaya besok pagi. Tapi gua janjiin satu hal. Kalau lu ngerti cara mainnya, hidup lu bakal beda. Lu bakal ngerti kenapa hidup lu selama ini kayak jalan di tempat. Dan lu bakal ngerti gimana caranya bikin dunia ini kerja buat lu. Bukan ngelawan lu, bukan soal hoki, tapi soal cara mikir. Dan percayalah, hidup jauh lebih gampang kalau lu ngerti aturan mainnya. Tapi sebelum kita mulai, like dulu video ini, share ke temen lu yang lagi ngerasa stuck juga, dan subscribe channel ini. Karena gua gak cuman bikin video buat hiburan, gua bikin video buat buka mata lu. Biar hidup lu gak cuman gitu-gitu aja. Biar hidup lu bisa naik kelas. Dan kita bakal belajar bareng di sini. Pelan-pelan, tapi pasti. Gua gak bakal ngajarin lu jadi sultan dalam semalam. Gua bakal ajarin lu cara mikirnya, biar lu ngerti gimana caranya bikin duit datang ke lu. Bukan lu yang ngejar duit terus. Yuk kita mulai. Bagian yang pertama, kapitalisme itu bukan tentang serakah. Selama ini banyak orang salah paham soal kapitalisme. Mereka kira kapitalisme itu soal serakah, soal gua cari untung, bodo amat sama orang lain. Soal ngerugiin orang lain, soal perusahaan gede nindas yang kecil, soal orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan jujur, gue gak ngerti kenapa banyak orang mikir gitu.
Karena di TV, di berita, yang ditayangin memang yang jelek-jelek doang. Bos besar bawa mobil mewah, perusahaan gede PHK karyawan, konglomerat ketawa-tawa, pas harga sembako naik. Jadi wajar kalau orang mikir kapitalisme itu jahat. Tapi coba bentar deh, kita mundur sedikit. Mari kita lihat dari akarnya dan dari asal-usulnya. Ada satu nama yang gak mungkin dilewatin kalau ngomongin kapitalisme. Adam Smith, bapak ekonomi modern. Dia nulis buku The Wealth of Nation lebih dari 200 tahun yang lalu. Dan ada satu kalimat dia yang jadi dasar dunia modern jalan. Bukan dari kebaikan hati tukang roti, tukang daging, atau tukang bir kita dapat makan malam, tapi dari kepentingan pribadi mereka. Kedengarannya egois banget ya, kayak, oh jadi gitu, orang dagang itu nggak peduli sama gua, cuman peduli duitnya sendiri. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ngejudge. Gua kasih contoh yang gampang. Bayangin, lu lagi lapar malam-malam, lu jalan kaki, ketemu abang nasi goreng pinggir jalan. Lu pesen satu porsi. Si abang nasi goreng itu masak dengan semangat. Kenapa? Karena dia pengen dagangannya laku. Dia pengen besok ada pelanggan lagi. Kalau masakannya nggak enak, siapa yang mau balik lagi? Nah, lu dapat apa? Lu dapat kenyang, seneng, puas. Dan si abangnya dapat apa? Duit buat bayar listrik, buat beliin anaknya susu, buat hidup keluarganya. Sama-sama untung, sama-sama bahagia, dan sama-sama puas. Itu yang namanya kapitalisme. Kapitalisme yang sehat itu bukan soal ngerugiin orang lain, tapi soal lu seneng, gua seneng. Lu kenyang, gua untung. Lu hidupnya lebih gampang, gua hidup lebih mapan. Ini bukan soal ngisep keuntungan, tapi soal bekerja sama dengan sistem. Dan kalau lu perhatiin, itu bukan cuman berlaku buat abang nasi goreng. Itu ada di mana-mana. Kenapa driver ojek online rela hujan-hujanan antar pesanan? Biar dapat rating bagus, biar pelanggan balik lagi. Kenapa orang bikin aplikasi keren? Biar hidup lu gampang. Dan kalau hidup lu lebih gampang, mereka untung. Nah, yang orang sering gak sadar, semakin lu bikin hidup orang lain lebih gampang, semakin kaya lu. Itu bukan teori doang, itu hukum alam. Karena hidup lu dihargain orang lain lewat uang. Coba bayangin, kalau semua orang cuma mikirin diri sendiri tanpa mikirin kebutuhan orang lain, berantakan, egois semua. Tapi untungnya, manusia itu punya akal sehat, punya logika. Kalau gua bikin hidup lu lebih gampang, gua juga ikut untung. Adam Smith gak pernah bilang, jadi orang harus serakah. Yang dia bilang adalah self-interest yang cerdas. Bikin hidup orang lain lebih baik, sambil gua juga dapat untung. Itu bukan serakah, itu namanya kerjasama, sama-sama enak. Dan lihat deh dunia nyata. Siapa orang paling kaya? Orang-orang yang hidupnya sibuk bikin hidup kita lebih gampang. Steve Jobs, bikin handphone buah tergigit. Lu sekarang tinggal pencet-pencet. Semuanya ada di tangan. Dia kaya. Elon Musk, bikin mobil listrik global. Lu bisa pakai mobil listrik. Gak usah ribet beli bensin. Orang jualan nasi goreng. Lu kenyang. Dia bisa beliin anaknya susu. Sekarang, gua mau tanya balik. Kalau ada orang bilang kapitalisme itu cuma buat orang serakah, tanyain balik. Emangnya lu gak pengen bantu hidup orang lain lebih baik? Sambil hidup lu juga makin mapan. Karena kalau jawabannya jujur, gue yakin pasti semua orang pengen. Kenapa? Karena itu naluri manusia. Kita pengen hidup lebih baik. Kita pengen berkembang. Tapi hidup lebih baik itu caranya bukan dengan merugikan orang lain. Justru dengan bikin hidup orang lain lebih gampang, lebih senang, lebih ringan. Dan itulah inti kapitalisme yang sesungguhnya. Lu bikin orang lain lebih gampang, hidup lu juga ikut gampang. Lu bantu orang lain sukses, lu ikut sukses. Lu jual solusi, lu gak perlu maksa orang lain beli. Orang bakal ngantri sendiri. Jadi mulai sekarang, jangan keburu benci sama kata kapitalisme. Yang salah itu bukan sistemnya.
Yang salah itu orang-orang yang main curang, yang nindas, yang ngambil hak orang lain. Itu beda cerita. Kapitalisme yang benar bukan soal lu menang, orang lain kalah, tapi soal lu menang, orang lain juga senang. Sama-sama naik, sama-sama untung, sama-sama hidupnya lebih gampang. Dan itu yang jarang orang omongin. Bagian yang kedua, rahasia yang jarang dibahas, kepentingan pribadi, yaitu kontribusi. Banyak orang salah paham soal kaya. Mereka kira kalau mau kaya itu harus licik, harus curang, harus siapa cepat dia dapat. Padahal orang-orang yang bener-bener kaya, kaya beneran, justru mikirnya kebalik. Adam Smith udah bilang dari abad 18, bukan dari kebaikan hati tukang roti, tukang daging, atau tukang bir kita dapat makan malam, tapi dari kepentingan pribadi mereka. Artinya apa? Self-interest, kepentingan pribadi. Tapi jangan salah paham dulu. Self-interest itu bukan egois. Bukan gua pengen kaya, bodo amat sama orang lain. Self-interest itu justru kontribusi. Lo pengen kaya, bukan dengan mikir gua dapat apa, tapi dengan mikir gua bisa bantu apa. Bisa desain, jangan cuma jual desain. Tanya diri lu, gimana caranya desain gua bisa bikin bisnis orang lain kelihatan lebih keren, lebih dipercaya, lebih laku. Bisa bikin video, jangan cuma jual editan. Pikirin, gimana video gua bikin produk orang lain lebih kelihatan mahal, lebih elegan, lebih ngena ke customer. Bisa coding, jangan cuma bikin program. Cari celah, tools kecil, apa yang bisa nyelamatin waktu orang lain, yang bikin hidup mereka lebih gampang. Kenapa? Karena duit ngikut kalau kontribusi lu gede. Kaya itu akibat. Sebabnya, lu bikin hidup orang lain lebih gampang, lebih murah, lebih cepat, lebih enak. Tapi yang lucu, orang jarang ngomongin ini. Orang cuman ngomongin kaya, kaya, kaya. Tapi lupa, kaya itu cuman efek samping. Yang bikin kaya itu kontribusi. Dan ini berlaku di semua bidang. Mau lu freelance, mau lu pengusaha, mau lu kerja kantoran, prinsipnya sama. Kalau lu cuman kerja buat gaji, hidup lu biasa-biasa aja. Tapi kalau lu kerja buat bantu orang lain lebih sukses, lebih nyaman, lebih untung, gaji lu akan ikut naik. Atau lu bakal bikin bisnis sendiri dan mulai nyetak duit. Kenapa platform desain online jadi gede? Karena mereka bikin desain jadi lebih gampang buat orang awam. Kenapa layanan ojek online laku? Karena mereka bikin hidup orang lain lebih hemat. Kenapa orang bayar mahal ke editor video profesional? Karena mereka pengen bisnisnya lebih profesional. Orang bayar ke lu karena hidup mereka jadi lebih mudah setelah pakai skill lu. Nah, sekarang tanya diri lu sendiri. Lu pengen kaya? Oke. Pertanyaannya, lu udah bikin hidup orang lain lebih gampang belum? Kalau belum, jangan heran. Kalau hidup lu masih gitu-gitu aja. Ingat, kontribusi. Dan kontribusi yang bikin lu kaya itu, yang bener-bener bikin hidup orang lain lebih gampang. Bukan gaya-gayaan, bukan sok keren, bukan flexing, tapi berguna. Dan itu yang bikin hidup lu berubah pelan-pelan, konsisten, naik, stabil. Kalau lu bisa bikin hidup orang lain lebih gampang, duit bakal ngikut, kayak anjing ngikutin tuannya, loyal. Tapi kalau lu cuman mikirin diri lu doang, duit bakal kabur. Sama kayak orang, duit itu suka sama orang yang bikin nyaman, bikin aman, bikin hidup lebih gampang. Dan itu semua mulai dari satu pertanyaan. Gua bisa bantu apa buat hidup orang lain lebih gampang? Bagian yang ketiga, kenapa banyak orang salah fokus? Gue sering banget denger orang ngomong gini ke gue. Gimana sih caranya cepet kaya? Ada gak cara instan biar hidup gue berubah? Gue capek hidup susah. Gimana caranya biar bisa langsung cuan gede? Itu pertanyaan sejuta umat. Dan lu tahu gak? Gue gak marah kok denger pertanyaan kayak gitu. Gue ngerti, siapa sih yang gak pengen hidupnya lebih enak? Siapa sih yang gak pengen cepet sukses? Tapi lucunya, hampir semua orang yang ngomong gitu, hidupnya ya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena fokusnya salah. Mereka mikir pendek. Mereka cuman mikirin untung hari ini.
Mereka cuman mikir, gimana caranya gue dapet duit sekarang. Padahal yang kaya beneran, mainnya beda. Mereka mikirnya jauh lebih panjang. Bukan gimana gue dapet duit, tapi gimana gue bikin hidup orang lain lebih gampang. Mereka kaya bukan karena hoki. Mereka kaya karena mereka bantu hidup. Banyak orang masih mikir recehan. Jualan barang, mikirnya gue untung berapa perak. Kerja, mikirnya gaji gue gak cukup buat beli HP baru. Bisnis, pikirnya cepet kaya biar bisa flexing di IG. Capek nggak sih kalau hidup cuman mikirin gitu terus? Dan yang lebih parah, kalau lu cuman fokus dapet duit, lu bakal capek sendiri. Kenapa? Karena gak ada yang peduli. Serius, gak ada yang peduli lu butuh duit berapa. Gak ada yang peduli lu lagi susah. Gak ada yang peduli lu pengen flexing. Orang cuma peduli satu hal. Kalau lu bisa bikin hidup mereka lebih gampang, mereka bakal cari lu. Mereka bakal butuh lu. Dan mereka bakal bayar lu. Tapi kalau lu cuma mikirin diri sendiri, hidup lu bakal terus kayak kejar-kejaran sama uang. Nawar sana, ditawar sini. Jualan susah, closing susah. Dan lucunya, semakin lu ngejar duit, semakin duitnya lari. Tapi semakin lu bantu orang, duit malah datang sendiri. Gua ulangin pelan-pelan ya. Fokus cari duit itu bikin lu capek. Fokus bantu orang bikin lu dicari. Dan kalau lu udah dicari orang, lu bahkan gak perlu jualan keras-keras. Orang bakal beli sebelum lu ngomong. Gua kasih contoh nyata lagi. Orang yang jualan template desain, tapi dia gak jual template, dia jual solusi. Bikin bisnis lu kelihatan lebih profesional, biar customer lu lebih percaya sama lu. Orang beli. Orang yang jualan jasa edit video, tapi dia gak bilang, gue jago edit. Dia ngomong, gue bikin produk lu kelihatan mahal di mata customer lu. Orang bayar. Kenapa? Karena mereka bukan tentang lu, tapi tentang mereka. Makanya jangan heran, banyak orang hidupnya susah terus, karena fokusnya salah. Tiap hari sibuk cari duit, tapi nggak ada yang peduli. Tapi orang yang sibuk bantu orang malah ditunggu-tunggu. Ditawarin kerja, ditawarin proyek, ditawarin kerjasama. Karena di dunia ini selalu ada dua tipe orang. Yang pertama, orang yang sibuk jualan terus ditawar murah. Yang kedua, orang yang bantu orang lain terus dibayar mahal. Sekarang pilih yang mana? Karena satu hal yang pasti, kalau lu bikin hidup orang lain lebih gampang, lu bakal dicari. Kalau lu dicari, lu bakal dibayar. Dan ingat baik-baik, mindset lu menentukan hidup lu. Beda mindset, beda hasil. Bagian yang keempat, cara mulai sekarang juga. Gue tahu, kadang kalau ngomongin kontribusi, bantu orang lain itu kedengarannya kayak berat banget. Gue siapa sih? Apa yang bisa gue bantu? Tenang, gue paham. Gue juga pernah di posisi itu. Tapi masalahnya, kebanyakan orang gagal kaya bukan karena mereka gak punya bakat, tapi karena gak mulai. Gak mulai karena kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir, akhirnya gak ngapa-ngapain. Gue mau bilang ke lu sekarang, lu gak harus sempurna buat mulai. Lu cuman perlu satu langkah kecil. Mulai dari mana aja, dari yang ada. Bisa desain, gak usah mikir harus tara desainer agensi gede. Mulai aja dulu. Bikin template buat orang jualan. Bikin logo sederhana buat UMKM tetangga lu. Gak ada klien, cari, jemput, chat temen lu yang punya usaha. Bro, gua bantu bikin desain promosi buat jualan lu. Bayar seikhlasnya dulu deh. Dari situ, lu belajar. Dari situ, lu berkembang. Bisa bikin video. Mulai bikin video pendek buat jualan temen. Tawarkan, gue bikin video biar produk lu kelihatan lebih keren. Mulai dari yang ada. Kamera HP cukup. Gak usah nunggu beli alat canggih. Yang penting, mulai dulu. Bisa coding. Cari masalah kecil yang sering bikin orang ribet. Terus lu cari cara menyelesaikannya. Bikin satu produk sederhana. Kasih gratis dulu kalau perlu. Gak usah mikir langsung kaya. Mikir dulu gimana caranya lu bantu hidup orang lain lebih gampang. Gak punya skill, belajar. Sekarang gampang. YouTube, TikTok, kursus gratis, forum, semuanya ada. Serius, gak ada alasan kalau sekarang lu bilang gua gak bisa apa-apa. Itu cuma alasan yang lu ciptain buat ngehibur diri sendiri.
Gua gak ngomong gini buat ngejudge lo. Gua ngomong kayak gini karena gua pengen lu ngerti. Hidup lu bakal berubah kalau lu berhenti sibuk mikirin diri sendiri dan mulai sibuk mikirin orang lain. Lu gak harus bikin sesuatu yang ngeguncang dunia. Mulai aja bantu satu orang. Satu orang cerita ke temennya. Jadi dua orang jadi 4 orang. Terus berkembang. Lu gak bakal kerasa lagi jualan. Karena orang malah yang nyari lu. Ingat, orang males bantu orang, hidupnya stagnan. Orang yang bantu orang, hidupnya naik pelan-pelan. Konsisten, stabil. Mau contoh nyata? Nih, ada anak SMA. Biasa aja, cuman bisa desain aplikasi desain sejuta umat. Tapi dia serius, jual template Instagram buat jualan online. Dari awal cuman dapat 50.000. Sekarang udah bisa nutup kebutuhan sehari-hari. Kenapa bisa? Karena template dia bikin hidup orang lain lebih gampang. Ada orang biasa bisa edit video, gak jago-jago amat, tapi dia bilang, gua bantu bikin video biar bisnis lo kelihatan mahal. Gak pakai gaya, gak sepintar, tapi bantu. Hasilnya mulai banyak yang cari. Ada programmer freelance, cuman bikin tools kecil buat influencer. Biasa aja, tapi bikin hidup content creator lebih gampang. Dan akhirnya jadi langganan. Semua berawal dari satu pertanyaan simpel. Gua bisa bantu siapa hari ini? Jangan nunggu kaya buat bantu orang. Bantu orang dulu baru kaya. Bantu orang dikenal, dipercaya. Dipercaya, dibayar. Simple kan? Yang bikin ribet mindset kita sendiri. Gua tahu, mungkin lu mikir, gua nggak pede, gua nggak jago, gua belum siap. Gua ngerti, tapi kalau lu nunggu siap, lu gak akan pernah mulai. Gak ada orang sukses yang mulai dari siap. Mereka siapin diri di perjalanan. Kalau lu sekarang belum punya apa-apa, itu justru alasan kenapa lu harus mulai. Karena kalau lu gak mulai sekarang, kapan lagi? Mulai dari kecil. Gak apa-apa. Mulai dari yang lu bisa. Gak apa-apa. Mulai dari nol. Gak apa-apa. Yang penting, mulai. Karena kalau lu diem, hidup lu diem. Kalau lu gerak, hidup lu mulai berubah. Gue gak ngomong gini buat keren-kerenan. Gue ngomong gini karena gue gak mau lihat tuh stuck. Cuman gara-gara lu terlalu sibuk mikirin gue bisa apa. Sementara orang lain sibuk mikirin gue bisa bantu siapa. Sekarang pilihan ada di lu. Lu mau jadi penonton atau lu mau ikut main di lapangan. Karena satu hal yang pasti, gak ada sukses yang datang buat orang yang diam. Semua datang buat orang yang berani mulai. Dan semuanya dimulai dari satu pertanyaan. Gua bisa bikin hidup siapa lebih gampang hari ini. Gua gak bilang lu harus jadi miliarder. Gua gak bilang lu harus jadi CEO, punya kantor sendiri, atau harus viral. Gua cuman bilang satu hal. Jangan sia-siain hidup lu cuman buat mikirin diri sendiri. Jangan biarin hidup lu stuck di tempat yang sama. Cuman karena lu belum ngerti caranya. Jangan sampai hidup lu cuma jadi penonton buat kesuksesan orang lain. Karena kapitalisme itu bukan soal serakah. Kapitalisme itu soal jadi berguna. Dan jadi berguna itu dimulai dari yang kecil. Dari skill yang lu punya. Dari masalah kecil yang bisa lu bantu selesain buat orang lain. Dari kontribusi kecil yang kelihatan gak penting, tapi nyatanya bikin hidup orang lain jauh lebih gampang. Kesimpulannya gampang. Kalau lu pengen hidup lu berubah, jangan fokus ke gimana gue dapet duit, tapi fokus ke gimana gue bikin hidup orang lain lebih gampang. Kalau lu bikin hidup orang lain lebih gampang, duit bakal ngikut. Itu hukum alam. Ingat, kaya itu akibat, kontribusi itu sebab. Orang kaya bukan karena hoki, mereka kaya karena bantu banyak orang. Dan kalau mereka bisa, kenapa lu enggak? Jangan nunggu sempurna, jangan nunggu siap. Jangan nunggu besok. Mulai dari kecil. Mulai dari skill lu. Mulai dari sekarang. Dan kalau lu masih ngerasa butuh belajar, stay di channel ini. Di sini gue bakal terus share cara berpikir, strategi, pelajaran biar hidup lu gak cuma numpang lewat. Gue gak mau lu jadi orang yang nanti di umur 40, 50 ngomong, dulu harusnya gue mulai dari awal. Dulu gue buang-buang waktu. Gue gak mau lu jadi penonton. Gua mau lu ikut main di lapangan.
biar hidup lu berarti, biar hidup lu bermanfaat, biar hidup lu bikin bangga diri lu sendiri. Karena gak ada yang lebih nyesek daripada hidup panjang, tapi gak pernah bener-bener hidup. Dan satu lagi, sebelum gua tutup, lu gak harus mulai besar, tapi lu harus mulai. Lu gak harus paham semuanya, tapi jangan berhenti belajar. Lu gak harus jadi yang paling hebat, tapi lu harus jadi orang yang gak pernah nyerah. Bantu satu orang hari ini, besok bisa 2 orang, minggu depan bisa 10 orang, setahun lagi bisa jadi hidup lu bakal berubah total. Dan kalau lu butuh teman belajar, gua temenin lu di sini. Channel ini ada buat itu. Subscribe sekarang, aktifin loncengnya. Kita bakal belajar bareng, biar hidup lu bukan cuma numpang lewat. Karena kalau lu gak mulai sekarang, kapan lagi? Oke, itu aja dari gua. See you di video berikutnya. Jangan jadi penonton, jadi pelaku.